perjanjian. Yeay! Sebelum ibadah kita mulai, bagi anak-anak yang mau ke kamar mandi atau yang mau minum air, sekarang disilahkan supaya pada saat ibadah dimulai, kamu tidak terganggu, tetapi kamu bisa mengikuti ibadah dengan baik sampai selesai. Oke? Oke. Jangan lupa ya, ambil Alkitabmu, taruh di dekatmu. Nah, anak-anak perjanjian, apakah kamu sudah siap menjadi berkat sampai ke ujung bumi? Ya, karena kamu dan saya adalah anak-anak Allah dan telah menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Dipanggil oleh Allah untuk menjadi berkat sampai ke ujung bumi. Nah, ayo sekarang kita sama-sama katakan ya, saya dipanggil oleh Allah untuk menjadi berkat sampai ke ujung bumi. Tetapi kata sayanya diganti dengan nama sendiri ya. Contohnya, Yarni dipanggil oleh Allah untuk menjadi berkat sampai ke ujung bumi. Nah, sekarang kita katakan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Yarni dipanggil oleh Allah untuk menjadi berkat sampai ke ujung bumi. Yeay! Bagaimana caranya kita menjadi berkat sampai ke ujung bumi? Ada 5 cara. Mengasihi, mendoakan, memberi persembahan, menceritakan, dan melayani. Anak-anak, siap-siap kita membuat yel-yel Blessing Man Action dan ikuti gerakan tante-tante yang ada di depan ya. Siap-siap. Anak-anak Tuhan, siap. Blessing Man. Yeay, yeay, yeay. Asik, asik, asik. Yeay, yeay, yeay. Asik, asik, asik. Diberkati untuk memberkati. Blessing Man Action. Mengasihi, mendoakan, memberi persembahan, menceritakan, melayani. Sip. Sekali lagi ya, kita buat yel-yel ini. Siap-siap. Anak-anak Tuhan, Siap. Blessing Man. Yeay, yeay, yeay. Asik, asik, asik. Yeay, yeay, yeay. Asik, asik, asik. Diberkati untuk memberkati. Blessing Man Action. Mengasihi, mendoakan, memberi persembahan, menceritakan, melayani. Sip. Puji Tuhan. Anak-anak masih tetap berdiri, kita memuji Tuhan. Aku anak perjanjian. Anak-anak, ikuti gerakan tante yang ada di depan ya. Aku anak perjanjian, karena ku dipanggilnya. Aku anak perjanjian, karena dapat berkatnya. Aku anak perjanjian, karena jadi berkatnya. Semua dijadikan untuk kemuliaannya. Aduh senangnya, aduh asyiknya, ku dijadikan anak perjanjian. Meski ku sedih, meski ku susah, Dia berjanji selalu sertaku. Aduh senangnya, aduh senangnya,
Silahkan duduk kembali. Anak-anak, apapun yang kita miliki sekarang itu semua berasal dari Allah. Allah telah memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi kita karena Allah sangat mengasihi kita. Allah rindu kita senantiasa mempersembahkan pujian dan hormat hanya kepada Allah saja. Sekarang kita berdoa kepada Tuhan Yesus, namun sebelumnya kita bernyanyi dengan pujian "Oh Alangkah dalam Kekayaan". Anak-anak, silahkan ikuti Tante Yarni berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih terima kasih atas kasih-Mu dalam hidup kami. atas kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bisa sekolah, Kami bisa sekolah, belajar, bermain, makan, bersama dengan keluarga, bersama dengan keluarga, bahkan beribadah hari ini. Itu semua karena kasih Tuhan Yesus. Itu semua karena kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Saat ini kami beribadah kepada Allah yang kudus. kami beribadah kepada Allah yang kudus. Kami sadar, kami orang berdosa, sering tidak taat pada firman Tuhan, baik dalam pikiran kami, ucapan, dan tindakan kami. Tuhan Yesus, ampunilah kami, bersihkanlah kami dengan darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk pengampunan-Mu bagi kami. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak perjanjian, apapun yang kita miliki, baik itu mulut kita, tangan kita, kaki kita, dan kekuatan kita mempersembahkan untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Silahkan berdiri semuanya. Mari kita memuji Tuhan. I will sing for Jesus. Dengan hati bersungguh
menjadi anak-anak Allah, diberikan tugas istimewa untuk menjadi berkat sampai ke ujung dunia. Nah, sekarang kita memuji Tuhan dengan nyanyian Aku diberkati, aku pun mau jadi berkat. Tetapi lagu ini lagu baru. Untuk itu kamu dengarkan dulu ya. Nanti kita sama-sama untuk menyanyikannya. Anak-anak, sekarang kita bernyanyi bersama-sama ya, dan ikuti gerakan tante-tante yang ada di depan. Mari anak-anak, kita bernyanyi dengan hati yang sukacita. Aku diberkati, aku diberkati, aku pun mau jadi berkat. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yesus ajarku memberi, aku pun mau lakukan. Memberi dengan sukacita dan kerelaan. Duduk bilangnya dari anak-anak Allah. Senangnya aku bisa jadi berkat. Bilangnya aku bisa memberi, jadi berkat sampai ke ujung bumi. Duduk bilangnya dari anak-anak Allah. Senangnya aku bisa jadi berkat. Aku bisa memberi, jadi berkat sampai ke ujung bumi. Hore, aku bisa jadi berkat sampai ke ujung bumi. Silahkan duduk kembali. Anak-anak, saat ini kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bernyanyi, Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Dengarlah cerita itu, tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Dengarlah cerita itu, dengarlah cerita itu, tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa Tante Yani yang pimpin. Tuhan Yesus, saat ini kami mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami agar kami bisa konsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan buatlah hati kami mengerti apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada Om Jailani disilahkan.
Halo anak-anak perjanjian. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Apakah kamu masih ingat? Selama 2 minggu yang lalu kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang apa yang dapat kuperbuat untuk menjadi berkat bagi semua orang. Yang pertama, mengasihi orang lain seperti Tuhan Yesus mengasihi kamu dan saya. Dan yang kedua yaitu mendoakan. Kita mendoakan setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus agar mereka juga percaya Yesus dan diselamatkan. Kita juga berdoa untuk segala suku bangsa dan mendoakan para pemberita Injil di seluruh dunia. Nah, hari ini kita akan belajar cara yang ketiga. Apa yang dapat kuperbuat untuk menjadi berkat bagi semua orang? Yaitu memberikan persembahan misi. Apa itu persembahan misi ya? Persembahan misi adalah persembahan untuk mendukung orang-orang yang pergi memberitakan Injil dan pelayanannya. Sekarang Om Jai mau menceritakan tentang seorang yang memberikan hidupnya untuk pergi memberitakan Injil. Cerita ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 31. Siapakah dia? Dia adalah Rasul Paulus. Sebelumnya namanya bukan Paulus, tapi Saulus. Sebelum ia percaya kepada Tuhan Yesus, Saulus sangat membenci orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Pada suatu hari, Saulus pergi mencari orang-orang Kristen di kota bernama Damsyik dengan teman-temannya untuk menangkap orang Kristen dan mau membunuh orang Kristen yang ada di Damsyik. Tetapi dalam perjalanannya, ketika sudah dekat kota Damsyik, ada keajaiban yang terjadi. Tiba-tiba ada cahaya seperti matahari yang sangat terang dari langit yang membuat ia tidak bisa melihat sehingga ia jatuh ke tanah. Kemudian ada suara yang ia dengar berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Mendengar suara itu, Saulus bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Lalu suara itu menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Ternyata yang berbicara dengan Saulus itu adalah Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh Saulus untuk pergi ke kota. Tapi saat ia bangun untuk berjalan, Saulus sadar ia tidak bisa melihat lagi. Jadi ia meminta teman-temannya untuk mengantar dia ke tempat yang Tuhan suruh. 3 hari lamanya ia buta dan tidak mau makan dan minum. Tetapi Tuhan sangat mengasihi Saulus. Tuhan Yesus menyuruh murid Tuhan yang bernama Ananias untuk menolong Saulus supaya dapat melihat lagi. Tuhan Yesus berkata, "Ananias." Jawab Ananias, "Ya, ini aku Tuhan." Lalu Tuhan Yesus berkata, "Pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Ananias ragu menolongnya, karena Ananias tahu bahwa Saulus adalah orang yang sangat membenci orang Kristen. Sehingga ia bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, apakah orang ini harus ditolong karena dia sangat jahat?" Tetapi Tuhan menjawab, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel." Lalu pergilah Ananias ke rumah Yudas menemui Saulus dan berdoa untuknya sehingga Saulus dapat melihat kembali. Setelah itu Saulus bertobat
Ia dibaptis dan namanya menjadi Paulus. Setelah bertobat dan percaya kepada Yesus, Paulus menjadi pemberita Injil selama ia hidup. Dalam kuasa Roh Kudus, Paulus sangat berani dan bersemangat untuk memberitakan Injil. Ia pergi ke kota-kota, ke desa-desa untuk memberitakan Injil. Paulus pergi dengan berjalan kaki, dengan kapal melewati lautan, untuk sampai di tempat di mana dia harus memberitakan Injil. Paulus pernah merasakan kelaparan, ia dibenci, ditangkap, dan ia pernah dipenjara. Tetapi dalam Filipi pasal 4 ayat 12-13, Paulus bersaksi bahwa dalam segala yang dia alami karena pemberitaan Injil, baik itu senang, susah, kecukupan, kekurangan, Paulus dapat menanggungnya. Karena percaya kepada Tuhan Yesus, ia memberikan kekuatan kepadanya, sesuai janji Tuhan Yesus. Bagaimana ya cara Tuhan Yesus menolongnya? Tuhan Yesus menolong Paulus melalui berbagai cara. Tuhan Yesus memberikan hati kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus untuk mendukung Paulus dalam memberitakan Injil. Ada yang mau membuka pintu rumahnya untuk Paulus tinggal, ada yang memberi makanan dan minuman, dan ada juga yang memberi persembahan untuk kebutuhan hidupnya. Seperti kesaksian yang ditulis oleh Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat 14-16. Orang-orang percaya yang ada di Filipi telah memberikan dukungan kepada Rasul Paulus yang pergi memberitakan Injil. Selain jemaat di Filipi, Paulus bersaksi ada juga orang-orang percaya di Makedonia yang dengan senang hati memberikan persembahan kepada saudara seiman yang sedang kesusahan di Yerusalem. Dalam 2 Korintus 8 menceritakan bahwa orang-orang percaya yang ada di Makedonia sebenarnya sedang dalam kesusahan juga. Mereka sangat miskin, tetapi karena mereka mengasihi Allah, maka mereka mau memberi persembahan kepada orang-orang percaya di Yerusalem menurut kemampuan mereka, dengan apa yang mereka punya, dan Allah memberkati, mencukupkan segala sesuatu kepada orang-orang yang mau taat dan melayani Dia. Puji Tuhan. Nah, anak-anak perjanjian, setelah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu rasakan? Kalau Om Jai sangat kagum kepada Tuhan Yesus yang mau menyelamatkan Paulus. Padahal Paulus sudah berdosa, keras hati, membenci orang Kristen dan mau membunuh orang Kristen. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi dan menyelamatkan Paulus untuk menjadikannya pemberita Injil. Tuhan Yesus tidak pilih kasih. Tuhan Yesus mengasihi semua orang dan mau menyelamatkan semua orang yang ada di dunia ini. Termasuk saya sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus dan diselamatkan untuk melayaninya. Dan saya senang kepada Paulus. Setelah ia bertobat, ia langsung menjadi pemberita Injil. Ia menjadi murid Tuhan Yesus yang mau pergi kemanapun untuk memberitakan Injil. Ia rela menderita, ia kelaparan, dan dipenjara karena Injil. Ia mau taat kepada Tuhan Yesus dan bersemangat untuk memberitakan Injil. Saya juga mau seperti Paulus. Ia mengasihi Tuhan Yesus dan taat kepada Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Saya juga mau seperti jemaat Filipi di daerah Makedonia yang mau memberi persembahan dengan tulus hati untuk mendukung pemberita Injil dan membantu saudara-saudara seiman. Bagaimana dengan anak-anak? Apakah kamu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus
yang sangat mengasihimu dan yang telah menyelamatkan untuk menjadi berkat bagi semua orang? Apakah kamu siap untuk pergi menceritakan tentang Yesus? Mungkin kamu berkata, "Tapi kan Om, aku masih kecil. Bagaimana aku harus pergi?" Oh, jangan khawatir. Walaupun kamu masih kecil, kamu belum bisa pergi jauh dari orang tuamu, kamu bisa memberitakan Injil kepada keluarga, teman-teman, dan siapa saja yang ada di sekitarmu. Jikalau nanti kamu sudah besar dan diberikan hati oleh Tuhan Yesus untuk pergi memberitakan Injil ke kota lain atau negara lain, seperti Rasul Paulus, wah, puji Tuhan, kamu harus pergi. Jangan takut, karena Tuhan Yesus berjanji selalu menyertai anak-anaknya. Dan kamu juga bisa memberi persembahan untuk orang-orang yang pergi memberitakan Injil. Memberi dukungan untuk mereka, karena orang-orang yang pergi untuk memberitakan Injil ke tempat yang jauh memerlukan ongkos untuk perjalanan, biaya tempat tinggal, makanan dan minuman, keperluan sehari-hari, dan perlengkapan pelayanan. Kamu dapat memberi persembahan kepada mereka dalam bentuk uang, pakaian, bahkan benda-benda yang lainnya yang diperlukan dalam pelayanannya. Meskipun kamu masih kecil, belum bisa bekerja, tetapi kamu bisa memberi persembahan untuk pemberitaan Injil. Bagaimana ya caranya? Yaitu kamu bisa mengumpulkan uang jajanmu di dalam celengan khusus yang sudah kamu sediakan di rumah setiap 1 minggu sekali secara rutin. Bagaimana? Maukah sekarang bertekad memberi persembahan untuk pemberitaan Injil? Mulai hari ini, setiap 1 minggu sekali, pada saat Ibadah Perjanjian, kita akan mengumpulkan persembahan misi di dalam celengan khusus yang kamu sudah sediakan di rumah. Dan setiap akhir bulan, persembahan yang sudah kamu kumpulkan dalam celenganmu, kamu bisa kirim kepada Om dan Tante Ibadah Perjanjian dengan menghubungi nomor HP Ibadah Perjanjian yang telah tertulis di sini. 08 12 60 34 67 69. Satu kali lagi ya. 08 12 60 34 67 69. Kami akan kirim persembahanmu kepada misionaris yang saat ini sedang melayani di luar Indonesia maupun yang melayani di Indonesia. Jikalau ada anak-anak yang belum memiliki celengan untuk persembahan misi, kamu bisa belajar untuk membuat celengan persembahan misi melalui video yang telah disediakan di dalam channel YouTube Ibadah Perjanjian. Setelah Om selesai menceritakan firman Tuhan ini, kita akan memberikan persembahan misi di celengan yang sudah anak-anak sediakan. Siapkan persembahanmu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini firman-Mu telah mengajarkan kami untuk mengambil bagian dalam pemberitaan Injil melalui persembahan misi. Kami mau taat untuk melakukan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan Yesus, agar kami bertekad untuk memberikan persembahan misi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak perjanjian, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan misi sambil memuji Tuhan dengan nyanyian Aku Diberkati. Anak-anak, mari bernyanyi dengan hati yang sukacita. Aku diberkati.
Yesus memberkati orang-orang yang memberikan persembahan misi dengan sukacita. Sekarang kita mau menghafal ayat firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Sudah temukan? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat firman Tuhan ini Om sudah tulis di sini. Kita baca bersama-sama lagi ya. 1, 2, 3. 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kitab 2 Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus katakan, hendaklah masing-masing memberikan dengan kerelaan hatinya. Kata hendaklah artinya kemauan. Paulus mengajar kepada orang-orang percaya yang ada di Korintus, termasuk kamu dan saya, supaya memiliki keinginan untuk memberikan persembahan dengan kerelaan hati, bukan dengan sedih hati atau karena paksaan. Artinya, dengan mengasihi Allah, melayani Allah, mau mengambil bagian dalam pemberitaan Injil. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari sekali lagi kita baca ayat firman Tuhan ini sambil kita hafal. 1, 2, 3. 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Sekarang kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tante Yani membacakan pokok doanya. Mari kita berdoa yang pertama, supaya semua orang di dunia dapat percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, supaya anak-anak Tuhan mau memberi persembahan misi. Dan yang ketiga, supaya Tuhan Yesus memberkati pemberita-pemberita Injil di seluruh dunia. Sekarang mari kita berdoa dengan bersuara. Nanti Tante Yani yang akan menutup dalam doa. Berkatilah gereja-gereja yang setia memberikan persembahan misi, dan berkatilah setiap hamba-hambamu yang memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum ibadah kita selesai, ada pengumuman, yaitu kita akan terus beribadah bersama setiap hari Sabtu melalui channel YouTube Ibana Perjanjian. Silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya
supaya kamu dengan mudah mendapatkan video-video yang ada di dalam channel YouTube Ibana Perjanjian. Dan jangan lupa share ya, supaya teman-teman yang lain diberkati. Oke? Oke. Saat ini mari kita berdoa bersama dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa